tahun 2020, 2 Januari 2020. Kalau ditanya tadi mengenai jumlah penonton, tentunya kita berharap yang baik. Saya tidak bisa patokin angkanya. Kalau melihat rasuk pertama mendapatkan 930.000 penonton, dan kita berharap ini lebih baik dari itu. Thank you. Boleh berikan tepuk tangan dong sekali lagi untuk Pak Diran Skalwani. Baik, selanjutnya Mas Rizal Mantovani. Mas Rizal, kita bicara tentang trailer nih. Kira-kira ada cerita apa sih Mas dari pemilihan trailernya sendiri? Kemudian mungkin ada cerita yang bisa di-share kepada teman-teman media. Mungkin ada kendala atau cerita lainnya, boleh di-share sama teman-teman media. Selamat siang semuanya. Ya. Ini sebuah film horor yang saya selalu mencari sesuatu yang baru, apalagi di horor ya, karena sekarang udah banyak sekali tema. Yang bikin saya menarik adalah pada saat Pak Keke menawarkan ini cerita dari Risa Saraswati. Itu yang membuat saya wow. Saya sudah lama sekali ingin kerjasama dengan Risa Saraswati dengan materinya dari dia. Yang menurut saya sangat spesial karena dia mendapatkan cerita dari pengalaman pribadi. Jadi kalau biasanya penulis itu mengarang atau melalui lewat fiksi, hasil fiksi, tapi ini kalau Risa itu biasanya dia mendapatkan cerita ini dari pengalaman. Dua ini sangat berbeda, tidak ada cerita terusan dari Rasuk Satu. Pertama, pemainnya berbeda, kedua konsep ceritanya berbeda, tim directing berbeda, tim produksi berbeda. Jadi ini juga pesan yang harus gue sampaikan bahwa Rasuk Satu dan Rasuk Dua itu tidak ada kesinambungannya. Tapi kenapa kita pakai Rasuk Dua? Karena segi tetap pada intinya kan sama, seperti Rasuk Satu, tapi bukan terusan dari Rasuk Satu. Makanya namanya Rasuk Dua gitu. Dan ya bagi gue sih, gue berusaha dan berharap yang sebaik-baiknya, berharap ya setinggi-tingginya juga. Pokoknya apapun yang nanti terjadi tetap kita semua syukurin, tapi kita ya harus berusaha terus. Yang pertama, sempat beberapa kali ketemu sama Mas Rizal, terus kita belum dipersatukan di project yang mana, tapi pada akhirnya beruntung ditawarin sama di company dan MD juga untuk main di Rasuk 2, yang ternyata direkturnya adalah Mas Rizal Mantovani, dan ya senang banget bisa didirect sama Mas Rizal, bisa gabung dan bareng sama teman-teman di film Rasuk 2, dan termasuk juga bisa bareng sama tim produksi dari film Rasuk 2. Jadi waktu itu juga excited buat main di film Rasuk 2. Jadi Alma itu kayak teman satu Jurusan kayak beda jurusan sama Nikita. Tapi ya aku sebagai Indonesia, aku juga sebagai yang gue di film Rasuk 2 ini gue berperan sebagai Raja. Raja itu vokalis. Gue di film Rasuk 2 ini gue berperan sebagai Raja. Karakternya Raja itu dia temen satu, kalau bahasa keren sih apartemen, bahasa keren. Tapi ini rumah susun, dan gue tetangga dari Isabel yang diperankan sama Digita Willy. Terus banyak banget ya konflik-konflik yang terjadi yang bisa kita tonton nanti di tanggal 2 Januari 2020. Pokoknya sekarang masih dirahasiakan. Ini film horor kedua. Iya tuh kamu aja. Apa ya?
beda semua dan jalan ceritanya juga beda banget. Apa ya, cara kerjanya sama cara di daerah-daerahnya sama dari cerita aja udah beda banget sama 3 dari kita. Setuju banget ketika kita beda-beda film, beda-beda director, beda tim, beda pemain segala macam. Dan kalau yang di posisi gue juga, karena gue orang baru, jadi gue butuh cari pengalaman baru, gue butuh pembelajaran baru ketika gue didirect sama director yang Selanjutnya, gimana ya? Aku belum pernah ada pengalaman di tato langsung atau ada pengalaman serem yang aku alami sendiri. Jadi kayak harus coba bangun sendiri pakai imajinasi. Kalau bagi gue sendiri, kesulitan untuk memerankan raja, film horor pastinya salah satu hal yang jadi concern itu adalah stamina dan fokus, karena beda sama film drama atau juga mungkin ya biografi atau apalah yang lebih membutuhkan fokus dan menjaga mood dan juga kita stay di karakter supaya kita nggak goyang. Tapi salah satu tantangannya itu kita stamina di film horor, karena take juga nggak sekali 2 kali dan shot nggak cuma 1, jadi banyaklah tenaga juga yang kita pakai untuk film horor. Dan juga salah satunya itu kenapa kita harus menjaga stamina segala macam untuk kita tetap stay di karakter kita dan nggak loss dari karakter kita. Ya kalau buat aku sih di sini kita jadi dokter yang masih ini kan, yang praktek dan itu sih aku Masih awal-awal. Iya, aku belum pernah sama sekali jadi nyoba kayak dokter yang masih gitu. Jadi di situ sih agak susah. Nah, beruntungnya nih kita sendiri adalah tipe orang yang terbuka. Jadi kan beberapa orang kan ada dia tipe orang yang tertutup atau gimana gitu. Dan bagi gue sendiri, nih kita pilih tipe orang yang terbuka. Jadi ketika kita mau reading atau kita mau ngebahas sebuah scene atau apa, itu jadi lebih mudah dibandingkan mungkin kan ada orang yang tertutup. Tiba-tiba kalau misalnya kita mau ngajak dia reading atau kita mau ngajak dia ngebahasin atau kita mau latihan atau mau apa, ya mungkin kan dia menutup diri gitu. Tapi ini kita pilih adalah salah satu orang yang terbuka, jadi lebih mudah bagi gue ketika gue ingin mengerjakan sebuah scene. Kurang lebih hampir 1 bulan. 1 bulan juga syuting. Syutingnya di daerah Jakarta aja. Oh enggak, Jawa Barat. Jakarta, Jawa Barat. Ada adegan yang memang ekor banget ya sih apa kayak ada. Oh ada. Sampai satu scene gitu. Atau mungkin karena capeknya atau bisa didiskusi karena emang sini susah sih kayak Kayaknya kalau gue di posisi yang itu kembali lagi, karena ini horor, jadi dari segi fisik nggak mudah. Saat itu gue harus digantung di jurang, pokoknya digantung di jurang. Ya itulah, nggak gampang. oke sih aku sama-sama dia. Itu tadi gue sebagai tetangga dari rumah susun. Jangan lupa subscribe ya.